Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Hari ini yang mendukung Cak Imin ini NU kultural apa NU struktural? Ngelihat Cak Imin tuh waktu itu kesel banget, bukan sama Prabowo, sama Gibran. Gus Dur menerima pengunduran diri Caimin, tapi sekaligus kemudian PLT-nya saya tunjuk Caimin. Itu gimana ceritanya? Mana yang benar ini kira-kira? Ini demokrasi seperti apa yang akan generasi kami hadapi? Ya semua raja sama, tapi ada yang raja yang kebetulan baik hati, Raja Bali sama saya. Yang nggak baik hati berarti raja mana, Gus Imin? Saya nggak tahu. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah pemirsa, tamu kita pada malam hari ini sosok yang luar biasa. Nah, menghadirkan sosok spesial dan juga inspiratif, ia adalah seorang santri. Memiliki karir politik yang tidak diragukan lagi, menjadi aktivis, anggota dewan, hingga menteri pernah ia jalani. Bahkan kemarin pernah jadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Kata-katanya kadang mengandung kontroversi dan sesekali dibumbui komedi. Tak hanya menjadi politisi, ia juga sosok seorang ayah yang menjadi tempat ketiga putrinya bersandar. Siapakah dia? Ia adalah Muhaimin Iskandar. Mari kita jaga republik ini. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai. Mari kita berdiri tegak di atas konstitusi, bukan di atas nafsu-nafsu politik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Muhaimin Iskandar, Gus Imin. Gus Imin, apa kabar? Selamat datang, boleh bersalam dengan para panelis dulu. Sudah lama tak jumpa Gus Imin, hanya bisa melihat di layar. Boleh berbincang dulu. Apa kabar Gus Imin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai Q&A malam hari ini, boleh dong disebutkan kata-kata terkait demokrasi menurut Gus Imin itu apa? Apa saja? Demokrasi ternyata tidak bisa berjalan sendiri. Harus dipupuk dan dirawat agar demokrasi tetap selamat dan kuat. Wih, tepuk tangan teman-teman. Demokrasi dan politik ini penuh dinamika. Nah, kita mau tes ombak dulu dengan Gus Imin. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab singkat tanpa harus berpikir ya Gus Imin. Naik Vespa atau sepeda? Vespa. Chelsea atau Persebaya? Persebaya. Perubahan atau keberlanjutan? Perubahan. DPR atau MK? MK dong. Maruf Amin atau Gibran? Nanti Gibran. Nanti Gibran. Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Prabowo. Tepuk tangan untuk Gus Imin. Terima kasih, silakan duduk Gus. Sudah diawali dengan semangat tadi di video ya Gus Imin yang mengeluarkan tentang demokrasi yang memang harus benar-benar tidak boleh dikuasai oleh nafsu semata. Dan tadi sudah ada kata-kata inspirasi demokrasi harus kuat. Tapi saya nggak setuju sama demokrasinya Cak Imin. Kenapa? Karena itu kan dipupuk, itu kan di atas kertas. Kenyataannya kan demokrasi itu menurut saya siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Gimana Gus? Sedikit saja menanggapi Pak Tejo. Kadang-kadang anu mau berbahaya untuk anu. Oke, Gus Imin, ini ada
9 box, silahkan memilih nomor berapa. Di dalamnya ada tema-tema yang akan kita ulas tentang sosok Gus Imin. Yang pertama box nomor berapa? Ini ya. Boleh kita lihat dulu, kita buka box ya. Box nomor berapa Gus Imin untuk yang pertama? Nomor 1. Nomor 1, ada spesial dengan nomor 1? Selalu nomor Selalu nomor 1. Baik, kita akan bicara tentang Selepat Imin. Selepat Imin. Ini kita akan membahas tentang politik dan sepak terjang Gus Imin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Gus Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB. Terima kasih. Walaupun di tengah mohon doanya. dinamika dan kemarin sempat dijegal dan digoyang-goyang. Kenapa sih Gus Imin? Ya, PKB ini kan semakin menarik ya, semakin besar, semakin diminati. Ya tentu saja banyak yang ingin menguasai. Pengen menguasai. Begitu Mbah Tejo. Yang mendukung Cak Imin ini NU kultural apa NU struktural? Karena beda, gitu loh. Iya. Ya tentu NU ini besar ya, saking besarnya itu ada yang berbasis kultural yaitu kiai-kiai yang bukan pengurus NU, ada kiai-kiai yang memang pengurus NU. Nah karena pemilu kemarin banyak struktur NU yang menggembosi PKB begitu, PBNU menggembosi PKB seolah-olah ya memang multi partai yang ada di dalamnya sehingga ya kita betul-betul menggantungkan pada kultur, pada kiai-kiai yang non struktur dan alhamdulillah di tingkat grassroots baik kultur maupun struktur pengurus sih solid ya, jadi tidak ada masalah. Nah, tak elok kalau kita tidak bertanya pada Bang Hensat yang mengamati dinamika politik khususnya PKB. Bagaimana tanggapannya Bang Hensat? Kita mundur sebentar ya, Cak. Yes. Gus Dur itu tidak pernah memilih Muhaimin Iskandar. Tapi ada cerita juga, Gus Dur lah yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai PLT ketua pada saat Gus Imin didesak oleh orang-orang yang ada di sekitar PKB itu untuk mundur. Kalau nggak salah ceritanya, Gus mundur Gus. Anda diminta oleh Gus Dur untuk mundur. Oke, tapi saya serahkan sendiri langsung ya pengunduran dirinya. Gus Dur menerima pengunduran diri Caimin, tapi sekaligus kemudian PLT-nya saya tunjuk Caimin. Itu gimana ceritanya? Mana yang benar ini kira-kira? Jadi tidak ada satupun ketua umum PKB yang tidak dipecat oleh Gus Dur. Nah, ketika dipecat itu ngelawan. Ketika melawan hanya satu saya yang menang, yang lain kalah. Nah, kenapa saya menang? Karena saya tidak melawan. Saya ini oleh Gus Dur diuji. Setia nggak nih orang? Tiba-tiba Gus Dur mengadakan rapat pleno, saya hadir, saya nggak tahu apa-apa. Hari ini rapat pleno, keputusannya tunggal, memberhentikan ketua umum dan ketua umum saya ambil alih. Sudah saya diberhentikan, semua tegang, begitu tegang, mengira saya melakukan perlawanan karena anak buah saya lebih banyak di situ di anggota pleno itu. Tapi saya ambil mic, saya bilang karena ini perintah Gus Dur, guru saya, orang tua saya, pemimpin tertinggi saya, kalau perintah mundur ya saya mundur. Kaget semua loh, ternyata nggak ngelawan. Begitu saya nggak ngelawan, ternyata Gus Dur malah akhirnya kaget. Loh, ternyata informasi yang ke saya salah. Semua informasi ke saya menyatakan Muhaimin ini mau melakukan makar, menghentikan ketua Dewan Syuro dan seterusnya. Ternyata kok tidak terjadi. Nah akhirnya walhasil Gus Dur malah rapat sorenya gitu memutuskan karena Muhaimin sudah diberhentikan, maka saya minta pelaksana tugas dari ketua umum adalah Muhaimin. Jadi ini aneh, ini memang jadi saya diberhentikan tapi diangkat menjadi PLT. Itu berarti bukti. ada sesuatu untuk saya PKB dan Muhaimin ya. lulus, kira-kira gitu. Tapi yang menarik Bung Hensat dan teman-teman, selain istimewa tadi di mata Gus Dur dan juga PKB, sosok Muhaimin dan juga mungkin PKB juga spesial di mata sosok yang satu ini karena ia kemarin sempat menyatakan bahwa jangan sampai ini PKB sudah masuk tapi pergi lagi. Coba kita lihat ya harapan sosok yang satu ini. Sama, PKS, ayo terima kasih bergabung, ya kan? PKB, terima kasih bergabung, jangan pergi lagi tapi. Ya, gimana Gus Imin menanggapi Pak Prabowo? Ya dulu saya yang merintis pencapresan Pak Prabowo dengan satu catatan kalau cawapresnya saya. Tapi begitu sampai di perjalanan cawapresnya bukan saya ya otomatis saya pamit. Terus Pak Prabowo berharap jangan pergi dong. Ya gimana saya nggak akan
bisa lanjut kalau cawapresnya bukan saya, karena ini perintah muktamar PKB di sebelumnya, sehingga saya harus ada Pak Prabowo khawatir nanti saya tarik lagi gitu kira-kira. Tapi insya Allah lah ini sudah keputusan partai, insya Allah PKB akan membersamai Pak Prabowo sampai sukses pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Baik, tepuk tangan. Share, silakan singkat saja share. Justru Gus Imin, PKB ini kan adalah partai yang identik sekali dengan penguasa. Yes. Dekat sekali berkoalisi dengan pemerintah, sehingga pada tahun 2024 kemarin, Pilpres memutuskan untuk berseberangan. Ini nih sebetulnya resiko apa yang Gus Imin hadapi? Dan sekiranya kemarin terpilih, iming-iming apa sebetulnya yang Gus Imin dapatkan? Boleh di-share nggak? Ya, PKB ini keluarga besar NU. NU itu terdiri dari raja-raja kecil. Masing-masing punya pengikut, masing-masing punya umat, masing-masing punya pesantren. Nah, karena itu tidak mudah mensolidkan barisan dalam satu kekuatan. Nah, karena itu kerawanan perpecahan itu selalu muncul di partai ini. Dan saya selalu bilang, jangan pernah bermimpi jadi ketua umum PKB kalau nggak kuat. Nah, dalam konteks itu, maka PKB nampaknya punya kultur di mana perjuangan ini tidak bisa dioposisi. Begitu dioposisi, maka terjadi Gejolak. kegoncangan. Nah ini sehingga ketika kami berbeda dengan pemerintah, maka ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan keberbedaan itu. Padahal demokrasi itu membebaskan siapapun yang berbeda. Kalau tadi Caimin ditanya perubahan atau keberlanjutan, masih menjawab perubahan. Bagaimana nanti Caimin bisa mengawal perubahan kalau Caimin nanti, bukan nanti ya, sekarang sudah bergabung ke Kim Plus. Dan ketika ngikut-ngikut ke Caimin nih ke beberapa kota, saya ngelihat Caimin tuh waktu itu kesel banget, bukan sama Prabowo, sama Gibran. Gitu Dia ya? tuh kesel banget. Masih ingat nggak pertanyaan dia soal SGIE gitu kan? Dan dia tuh kayaknya sampai ke bawah mimpi nih soal SGIE. Oh serius ya, Gus Imin ke bawah mimpi? Oke. Dan dia selalu bilang ini kayaknya Gibran bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan aneh dan benar gitu ya. Jadi dia dijebak. Bagaimana nanti Caimin bisa bekerja sama dengan orang yang pernah menjebak dia gitu. Saya ingin tahu ini kiat-kiatnya Caimin untuk mengatasi permasalahan mental kan sebenarnya ini kan. Oke. Terus yang kedua, kalau memang tetap di jalur perubahan, bagaimana perubahan ini bisa dikawal di mana Caimin bergabung ke Kim Plus ini? Oke, jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu sesaat lagi. Q&A akan kembali. Hampir mustahil ada oposisi. Habibie itu kecil, tapi isinya otak semua. Pertanyaan saya, Caimin itu kecil, isinya apa semua? Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, tadi sudah ada Semi yang bertanya kepada Gus Imin, silahkan untuk dijawab. Ya, perjuangan perubahan itu kan setidaknya ada 3. Yang pertama merawat demokrasi, yang kedua kedaulatan rakyat atau persamaan di depan hukum, keadilan. Nah, yang ketiga tentu kemakmuran, kesejahteraan. Nah, perubahan ini harus terus diperjuangkan dan memang tentu saja banyak yang kecewa ketika saya bergabung di koalisi pemerintahan baru ini. Bukan hanya orang lain, istri dan anak saya itu keras sekali supaya kita tidak tetap menjadi kritis di dalam jalur perubahan. Tapi kita menyadari penuh bahwa partai ini tidak berjalan sendiri. Partai ini ada di dalam sistem. Makanya akhirnya saya diskusi dengan Dewan Syuro, diskusi dengan para pakar PKB, juga para ahli. Bagaimana posisi PKB yang semula di jalur perubahan kemudian bergabung di pemerintahan. Satu kalimat yang saya pegang dari beliau-beliau dan mereka yang ahli ini adalah kesempatan PKB untuk memitigasi demokrasi dalam berbagai ancaman itu bisa melalui koalisi bersama pemerintah. Sementara jalan mitigasi di luar pemerintah itu masih banyak yang lain yang bisa melakukan. Karena itu
perjuangan perubahan itu dalam konteks pemerintahan adalah apabila sudah mentok di dalam jalur demokrasi formal, maka perjuangan di luar parlemen atau di luar jalur pemerintahan. Karena apa? Perjuangan demokrasi itu memang ada parlementer dan non parlementer. Bagi Indonesia hari ini hampir mustahil ada oposisi. Mustahil. Kenapa? Perangkat hukum yang ada sama sekali tidak memberi ruang. Kenapa perangkat hukum itu bisa kemudian tidak cukup memberi ruang bagi demokrasi partai kita? tidak mendapatkan tempat yang memadai di negara Siapa ini. yang harusnya memperkuat perangkat hukum itu? Jadi menurut saya Anda jangan coba-coba jadi pengurus partai kalau nggak tahan. Karena partai ini betul-betul tidak mendapatkan tempat, hanya mendapatkan ruang sebagian saja dari proses Mau saya pemerintahan. konkretkan, mungkin gini ya, yang disebut nggak ada ruang itu mungkin bisnisnya dimatikan kalau oposisi atau nggak dapat jatah ini tambang atau apa, atau mungkin sehingga padahal kan harus menghidupin partai atau Ya, gitu. misalnya sederhana, undang-undang pembagian pimpinan DPR, pembagian pimpinan komisi di pusat maupun di daerah. Begitu Anda oposisi, maka Anda tidak akan mendapatkan Nah, artinya satupun. sebenarnya ya masalah tentang perangkat hukum dan hukum kita itu lemah dong, bisa dibilang Nggak seperti cuma itu juga, Jo. Dan reward dari rakyat nggak ada buat oposisi. Nah, bicara Gini, kalau reward dari rakyat itu besar untuk oposisi, harusnya PKS menang pemilu kemarin. Tapi kan enggak. Nah, bicara soal rakyat, oke, mungkin tidak ada reward dari rakyat, tapi kemarin kita melihat bersama-sama bahwa semangat rakyat untuk juga peduli dengan demokrasi kita juga besar. Dan salah satunya juga dilakukan dan disuarakan oleh sang Putri Caimin sendiri. Kita akan lihat. Kemarin sempat viral Gus Imin. Ini adalah yang kami capture dari sang putri ya. Menolak kebijakan-kebijakan jelek, menolak kinerja DPR yang serampangan, dan akar utamanya menolak monopoli kekuasaan yang mengobok-ngobok independensi partai politik melalui adu domba yang membabi buta lawan sampai ke akarnya. Nah, ini adalah dari Twitternya Mbak Rahma ya, yang memang sempat viral. Nah, ini. Bayangin anaknya jurnalis turun ke lapangan langsung kritik pemerintah, bapaknya satu kubu di pemerintah, sakit banget pasti. Sakit nggak Gus Imin? Nah, terus ini Mbak Rama bilang, iya tapi aku bisa memahami beban dan alasan kenapa ayahku harus melakukan apa yang ia lakukan. Aku masyarakat sipil biasa, jadi turun adalah caraku melawan dan membantu ayahku. Dia juga tahu aku turun. Tepuk tangan dong buat generasi muda kita. Ya, Silakan Gus Imin. saya tahunya dia turun setelah baca video. Tapi sebetulnya saya nggak kaget karena sehari-hari dia hampir 24 jam gebukin saya. Setiap perbedaan di pemerintah dengan rakyat itu selalu keras sana ini. Bahkan sempat bilang saya tidak akan lagi mau berpolitik kalau begini caranya, nggak akan bantu lagi ayah. Tapi tiba-tiba dia muncul dengan ikut demo kemarin, Untung nggak pamit saya, kalau pamit saya jadi serba repot itu. Demo, dan saya kira di keluarga kami dari dulu sih ada kebebasan lah ya, masing-masing punya cara pandang, pilihan-pilihan untuk mengambil sikap dan langkah-langkah. Gus Imin, justru Sherly mungkin sampaikan dulu bahwa Sherly berteman baik dengan Rara. Oh iya. Jadi ketika tadi Rara berani mengatakan kayak begitu dan ternyata ayahnya tahu, maka justru pertanyaan Sherly, ini demokrasi seperti apa yang akan generasi kami hadapi dalam 10 tahun ke depan ketika pragmatisme dan oportunis ini dipertontonkan ke kami, Cak? Gimana menurut Betul. Cak? Menurut saya memang kita sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. 30 tahun usia demokrasi dan reformasi kita, seperti yang saya sampaikan, butuh penyegaran, pemupukan, restart demokrasi. Misalnya sistem politik kita, undang-undang partai politik kita, kompetisi kita. Kompetisi kita itu 5 tahun. Mestinya kompetisi kita itu ke saat pemilu lah. Ini 5 tahun tiap hari saling cari kesalahan, tiap hari saling memojokkan. Nah, kita berhasil menyatukan pilkada dan pilpres tidak terlalu jauh agar 4 tahun berikutnya kita tidak dalam posisi kompetisi. Tapi di sisi yang lain memang kita harus akui indeks demokrasi kita turun. Percaya sama saya, tidak akan pernah ada investasi besar masuk di Republik ini ketika demokrasi cacat, ketika hukum tidak tegak, ketika proses demokrasi itu oligarki.
percaya saya, gagal pembangunan kita ini. Pasti karena orang nggak trust kepada Indonesia. Tapi mungkin saya nyambung Sherly ya. Tadi kan Sherly gimana generasi ke depan kalau ditontonin sama bapaknya sendiri bahkan Rara tadi pragmatisme masuk ke koalisi, nggak tahu Caimin dengan Kim Plus ini sedang bersiasat atau sedang berstrategi, aku nggak tahu. Pertanyaan saya adalah kalau keliru pakar keliruologi Jaya Suprana mengatakan Habibie itu kecil tapi isinya otak semua. Pertanyaan saya, Caimin itu kecil, isinya apa semua? Jadi ya memang sebagai partai politik yang Jadi dari sini ke sini isinya Caimin apa? Saya mau nanya itu gitu. isinya ruwet. Enggak apa tekad? Ya, apa? Yang paling penting dijaga di sini adalah niat. Niat itu agar kita di NU itu ada kaidah. Apa yang tidak bisa kamu raih semuanya, setidaknya jangan kamu tinggalkan semuanya. Tepuk tangan Gus Imin. Terima kasih. Kita akan lanjut dulu ke box selanjutnya. Pilih box nomor berapa Gus Imin? 5. 5. Kita buka box nomor 5. Data diri. Baik, tepuk tangan untuk Gus Imin, sosok yang berani dan kita kenal sosok yang kadang tuh ceplas-ceplos, belak-belakan, spontan dan bahkan kontroversi yang bikin kita baca dan mendengar tuh justru deg-degan sendiri Gus Imin ya. Nah kemarin juga ada yang menarik juga dari statement Gus Imin mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Raja Bali. Ini kan kayaknya kita nggak asing ya mendengar kata raja yang kayak lagi ngetren ini negara Indonesia ini kayaknya kok jadi kerajaan republik atau gimana? Kenapa itu maksudnya Raja Bali? Ya, ada Raja Jawa temennya Raja Jawa atau gimana? Ya semua raja sama. Tapi ada yang raja yang kebetulan baik hati Raja Bali sama saya. Yang nggak baik hati berarti Raja mana Gus Imin? Saya nggak tahu. Baik. Ini kan boxnya nih tentang profil nih ya. Gini, Caimin itu, Gus Imin ini kalau pidato saya perhatikan ya. Makin panjang, makin santai bawaannya. Nah justru keluar tuh jokes-jokesnya ala NU tuh. Bercandaan-bercandaannya menurut saya tuh, oh ini nih aslinya Gus Imin nih. Aslinya Gus, memang sedang bercanda atau serius sih sebetulnya? Karena kalau dilihat dari pidato-pidato tuh, awal-awal serius tuh. Nanti ujung-ujung tuh bisa bercanda-bercanda terus bahkan marah kayak kemarin kan tiba-tiba pengecut tiba-tiba teriak-teriak begitu tuh. Itu kan saya yakin nggak ada tuh di teksnya tuh. Atau misalnya komentar, wah ini gawat ini makin ketop ini. Nah gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu yang menurut saya ini tuh Caimin tuh aslinya memang suka bercanda atau serius atau tergantung permintaan sutradara. Oke, baik pertanyaan yang sangat menarik dan pertanyaan kita semua, namun jangan dijawab dulu karena setiap pertanyaan ada jawaban, tapi sesaat lagi hanya di Q&A kita jeda dulu. Ancaman begal terus ada maksudnya apa Gus? Aku dikritik siapa aja tenang asal jangan dikritik Pak Jokowi. Gitu. Dia tahu nggak bakal diwarisin PKB waktu itu, makanya diambil, gitu kan? Dipersembahkan oleh Ya Gus Imin langsung saja menjawab pertanyaan Bang Hensa tentang keberanian dan dinamika dalam berpidato tadi dari yang serius, joke sampai bisa marah itu seperti apa sebenarnya? Aslinya Gus Imin. Aslinya. Jadi kultur kami ini dari keluarga yang santai, slow. Kultur kami kultur Nahdliyin yang ibaratnya tidak pernah ada yang kaku. Semua menjadi mudah. Bahkan fikih kita pun fikih yang bukan fikih yang keras gitu ya. Nah tapi kultur kita sebetulnya dari gegeran ke gergeran. Karena itu fleksibilitas kultur kami ini menjadikan kita santai. Tetapi ketika sudah punya masing-masing punya prinsip, ya itulah sikap itu harus diambil. Nah satu lagi, ini teman-teman dan juga pemirsa. Selain tadi santai, punya kultur, yang punya prinsip, bisa berantem. Ada satu rahasia, kenapa Gus Imin ini begitu dicintai? Kita akan saksikan video yang satu ini. Apa yang bikin ibu ngelihat kok Caimin ini keren tuh, dari mana? Waktu itu dia pakai sweaternya warna pink gitu ya. Cute banget. Ini pas
pasti ibu. Jadi kan saya waktu itu sama-sama PMI. Dia PMI, dia senior saya gitu kan. Saya masih baru lah gitu ikut di PMI itu. Terus saya ketemu saya lihat dia bicara, wah bicaranya idealisme segala macam lah gitu ya. Keren banget nih orang, manis lagi gitu kan. Gus Imin gimana? Manis ya waktu itu orangnya ya? Nggak tahu, saya kadang-kadang saya ini manis apa nggak tahu. Manis dan romantis katanya ya. Shirley, silakan. Bu Rustuni kan pernah hadir ke sini dan waktu itu Shirley jadi salah satu panelisnya juga, Gus. Dan melihat perjalanan atau kisah hidupnya Gus Imin ini kan tensinya selalu menegangkan ya Gus ya. Selalu kayaknya tuh nggak selesai berantemnya sebetulnya. Nah pertanyaan saya adalah lebih menegangkan mana Gus? Situasi sekarang yang memang ada dugaan dan ramai yang menyebutkan PKB ini mau diambil alih atau memenangkan hati Bu Rustini yang cantik, keibuan, jujur, dan anak kiai besar juga kan ya Gus ya? Sehingga pasti banyak pesaing dong saat itu. Gimana Gus? Lebih menegangkan yang mana? Jujur. Memang hidup saya penuh ketegangan. Mulai dari mendekatin calon istri tegang. Wah saingannya keras. Jadi ketua umum tegang. Di politik. Dibegal. Di pinggir jurang. Ini ancaman untuk dibegal terus terjadi. Ya itu takdir saya ya. Jadi soal mana yang lebih menantang saya kira sama-sama menantang itu merebut hati istri sama merebut hati rakyat. tabok kepemimpinan itu memang sama-sama menegangkan. Tadi ada yang diucapkan Caimin yang menarik nih. Ancaman begal terus ada maksudnya apa Gus? Nah ini loh, Gus Imin ini kalau tiba-tiba nyeplos itu suka lucu-lucu tuh. Aku pernah ngobrol sama Caimin, ini di Blitar, nggak tahu. Cak sampean tuh mau dikritik Pak Surya Paloh, mau dikritik Bu Mega, tenang aja Pak. Dia jawabnya, aku dikritik siapa aja tenang asal jangan dikritik Pak Jokowi. Gitu. Ada kaitannya jangan-jangan. Jangan ada kaitannya itu begal-begalan. Itu setahun yang lalu, aku takut setengah mati sama Pak Jokowi. Nah sekarang masih takut nggak? Atau takutnya lebih turun apa masih takut? Ya sekalian jawab yang begal-begal itu Gus. Jadi perencanaan begal PKB itu jauh sebelum pemilu, saat pemilu, setelah pemilu, bahkan setelah kalah Pilpres. Nah, kemudian apakah takut menghadapi pembegal? Jangan pernah takut kepada pembegal, karena kalau kita yakin, insya Allah mereka juga akan ngepel. Pertanyaannya pembegalnya siapa? Apakah ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Tejo tadi? Takutnya. Ketakutan sama Pak Jokowi masih di sini apa makin turun? Saya nggak ngomong pembegalnya, nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi ini pembegalnya. Itu nama-nama yang semua sudah tahu. Nah soal sama presiden, ya siapapun pasti takut sama presiden. Nah Gus Imin, sebenarnya tekanan itu seperti apa sih yang dialami kan kalau kemarin waktu pemilu itu kan banyak sekali tekanan-tekanan kasus. Dikit-dikit kalau berseberangan panggil KPK, kemudian jalur hukum, dikulik-kulik lagi dosa-dosanya. Nah kalau Gus Imin ini bagaimana? Tekanan seperti apa yang paling berat dihadapi selama ini? Ya, semua tekanan sudah saya alami. Yang paling penting tidak ada pengkhianatan di orang-orang dekat kita. Selagi tidak ada pengkhianatan di orang-orang dekat kita, kalau orang agak jauh silahkan. Tapi orang dekat ini solid dan loyal, sekenceng apapun model tantangannya bisa diatasi. Sami, silakan. Soal mengkhianati apa iya di dunia politik ini ada yang benar-benar loyal? Karena semua kepentingan. Satu itu, dan kedua tuh sebenarnya karena kultur partai di Indonesia ini yang besar terutama, kecuali Golkar dan PKS semuanya masih partai keluarga. Masih kalau istilah saya tuh partai toko kelontong, diwariskan ke anak gitu ya. Jadi kayak PDIP, kita tahu nanti siapa nextnya. Demokrat juga kan terjadi seperti itu. Nah ini mungkin PR buat PKB. Makanya saya bilang, Caimin ini karena bukan anak, ya kan? Dia tahu nggak bakal diwarisin PKB waktu itu, makanya diambil, gitu kan. Tapi ini PR buat PKB gitu kan. Kedepannya gimana? Apakah nanti akan diwariskan ke anak juga atau ke keponakan? Karena kalau begitu kan berarti ya suaranya akan segitu-gitu aja. Jadi intinya itu kedepannya akan seperti apa? Apakah nanti akan diturunkan juga ke Mbak Rahma atau sebagainya? Atau
akan menjadi partai kader, ya kita harap menjadi partai kader ya ke depannya. Nah, jangan lupa bahwa kita sering mengkritisi oligarki, tapi oligarki itu kan tumbuh juga dari budaya-budaya seperti ini. Gus Imin, gimana? Jadi dimanapun di dunia ini, negara manapun, dinasti itu di semua negara terjadi. Masalahnya bukan soal itu. Masalahnya adalah apabila dinasti itu dibangun dengan memanfaatkan jalan negara, memanfaatkan fasilitas negara, memanfaatkan punya publik untuk mewariskan dinasti, itu masalahnya. Nah, di PKB sendiri, saya terutama sudah bertekad, kita harus bangun sistem. Tapi yang paling penting dari sistem kepartian kita ini harusnya, mau tidak mau, harus dibikin semodern mungkin, serasional mungkin, memberi ruang kompetisi, kompetisi yang memudahkan orang memanfaatkan merit ya, merit system. Ini harus terjadi. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Gus Imin. Baik, itu tadi box terkait dengan data diri. Selanjutnya box nomor berapa? Kita akan buka untuk next box selanjutnya. Nomor favorit nomor berapa Gus Imin? 9. Nomor 9. Kita buka box 9. Garis lucu, tepuk tangan dulu untuk box kali ini. Namun kita akan mengulas lebih dalam lagi terkait dengan box garis lucu seusai jeda. Tetaplah bersama Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mau jadi ketua PBNU nggak, Gus? Caimin setelah 20 Oktober lebih kuat dari Jokowi kalau menurut saya. Seberapa luf? Wah, ini nggak mungkin menang ini. -1 kayak. Dipersembahkan oleh kembali di Q&A. Nah, kali ini kita akan masuk ke box nomor 9. Tadi adalah garis lucu. Ada beberapa foto untuk mengawali box kali ini. Gus Imin silahkan memberikan nilai love meternya. Seberapa cinta Gus Imin ke foto-foto di nanti akan di layar kami tampilkan. 1 sampai 10 silahkan dinilai ya. Berapa nilainya? Kita tampilkan foto yang pertama, love meter ya. Nah, berapa? Seberapa love? Gitu. 1 sampai 10, Gus Imin. Ini fluktuatif ini. Ya 6 dia. 6. Kenapa? lulus. Ada alasan 6? Ya dia orang NU, sama-sama orang NU. Tapi kok nggak tahu kok musuhin saya tuh. Oke, baik. Foto yang kedua. Seberapa love? Wah, ini nggak mungkin menang ini. -1 kayak. Kenapa alasannya sedikit? Dia ini salah satu ketua di PKB. Tapi begitu saya nyalonin mau pasangan sama Pak Prabowo, tiap hari hajar saya supaya Pak Prabowo nggak ambil saya. Itu salah satu begal tadi kah? Enggak ya? Baik, 3, silakan. Nah, ini 1 sampai 10, nomor berapa? Memang orang baik lah, 9 lah. 9. Bos baru. Alasannya dulu, alasannya. Masa cukup orang baik saja alasannya Gus Imin? Ya, Pak Prabowo ini dulu saya koalisi sama beliau dengan harapan Prabowo Muhaimin kan. Saya juga melihat kesungguhan Pak Prabowo di dalam berjuang gitu, membuat partai dari nol putul, cari duit susah, dalam posisi susah bisa bertahan. Ya, tapi tidak jodoh lah kemudian. Makanya kemudian ketemu lagi dalam koalisi tentu sesuatu yang baik. Gus Imin, tadi yang ditanya Yohana kan seberapa cinta kan? Cinta 9. Kan, iya, tapi cinta nggak pakai alasan. Kalau sudah alasan bukan cinta, tapi kalkulasi. Gitu ya? Ya, tapi nggak apa-apa ada kalkulasi. Oke. Ayo Gus, mulai. Selanjutnya, gambar siapa lagi? Nah, ini dia. 1 sampai 10. Adik saya ini ya 10 lah. 10. Alasannya dulu, alasannya. Akhir-akhir ini baik sama saya. Kenapa tuh? Akhir baik artinya sama saya. Akhir-akhir. Tapi sayang ya Gus ya sama beliau. Sayang. Sayang Dia banget. juga bilang sayang sama saya. Kita lihat apakah Mbak Yeni Wahid juga sayang ke Gus Imin. Kita lihat nih, ada pernyataannya. Nomor 1 Muhaimin Iskandar. Nomor kedua
Erick Thohir, nomor ketiga Agus Harimurti. Wow, kenapa Muhaimin? Dia saudara saya sayang dong sama dia. Jawaban saya tepat. Ternyata bener loh, ini tidak ada dalam skenario, ternyata saling menyayangi ya Gus Imin ya. Ya, memang kalau tanpa teks tuh oke loh. Aku mungkin orang pertama tanya Caimin yang waktu rame-rame sama Gus Dur. Aku bilang itu acting, sandiwara. Aku nggak percaya Caimin begitu sama Gus Dur, betul nggak? Betul. Betul. Oh, jadi itu sandiwara nggak? Oh enggak, Gus Dur. Kan aku bilang kan itu Caimin nggak mungkin bentrok sama Gus Dur. Pasti itu cuma sandiwara aja. Nggak mungkin bentrok. Oh, iya susah dinilai ya karena memang dinamikanya begitu dramatis ya. Sejauh mana sih, sebesar apa peran Gus Dur bagi sosok Caimin dalam pertumbuhan kehidupan ataupun karir politik? Ya, geger, dinamika, bentrok ketika itu ya cuma hanya tujuan Gus Dur mungkin mendewasakan kita-kita. Supaya kita mandiri. Beliau sampaikan langsung ke saya tidak ingin PKB bergantung pada siapapun, termasuk saya, dia bilang. Semua orang yang dicintai Gus Dur, dia yang pernah dipecat. Begitu. Lalu selain Gus Dur, siapa sosok yang paling berperan dalam hidup Gus Imin dalam susah maupun senang sampai titik ini? Keluarga atau? Siapa saja boleh. Ya pasti ibu saya. Ibu saya. Ibu saya ini ibaratnya selalu memberi inspirasi dan motivasi. Apa pesan beliau untuk ya Gus kemarin Imin? Misalnya saya ketika mau diturunkan dari ketua umum, yang menurunkan ini banyak pihak gitu ya. Semua pihak hampir memaksa saya turun. Saya pertama kali tanya ibu saya, Bu, ini saatnya saya berhenti, saatnya saya ingin PKB tidak pecah. Kalau saya terus kemungkinan pecah. Maka saya izin, restui saya tidak memimpin PKB lagi. Apa jawaban ibu saya? Kamu jangan nanya saya, kamu tanya kepada DPC-mu, apa benar mereka meminta kamu terus atau turun? Saya tanya kepada DPC, apakah kalian minta saya maju lagi terus atau tidak? Ternyata saya harus berterima kasih kepada para pembegal itu. Dengan adanya serangan para pembegal, semuanya minta saya tetap bertahan dan solid. Baik, terima kasih Gus Imin. Baik, yang terakhir untuk para panelis, silakan mungkin closing statement-nya tentang sosok Gus Imin. Ya, Gus Imin ini sebenarnya kalau tadi bicara keluarga, itu misalnya kita mengutamakan keluarga dalam politik, dalam pekerjaannya tidak masalah. Mungkin ke depannya itu jangan sampai yang terjadi praktek hari ini aja ya. Ada seorang anak yang baru masuk partai 3 hari langsung jadi ketua umum. Nah itu mungkin tidak akan dilakukan ke depannya. Dan yang kedua, untuk Caimin ini nggak perlu takut sama siapa, ya kan? Caimin setelah 20 Oktober lebih kuat dari Jokowi kalau menurut saya, itu aja. Baik, wow. Kalau Bang Hensat, kenapa geleng-geleng Bang Hensat? Enggak, saya ini mau nyampein yang pinggir jurang apa yang aman-aman aja ini. Sesuai hati nurani, jujur, silakan. Ya kalau menurut saya sih saya nggak tahu itu disengaja atau tidak ya, tapi mengambil Ma'ruf Amin sebagai Dewan Syuro PKB itu langkah jenius dan cerdas sih. Karena para pembegal ini kan selalu mengatakan bahwa Caimin ingin membubarkan Dewan Syuro, mengkebiri Dewan Syuro dan lain-lain lah. Tapi ternyata begitu Kiai Ma'ruf datang hadir sebagai Dewan Syuro, justru Kiai Ma'ruf yang membela Caimin gitu. Dan kelihatannya duet ini saya katakan tuh striker handal nih. Yang bukan hanya 68 kursi kelihatannya karena Kiai Ma'ruf kan pengennya lebih banyak lagi. Itu sebuah langkah jenius dan selama PKB dipimpin oleh orang yang jenius, ini partai pasti nggak akan pernah kecil gitu. Jadi akan gede terus. Terima kasih. Dan terbukti dari perolehannya selama dipimpin Gus Imin selalu meningkat ya. Naik terus. Silakan Shirley. Mbak, saya sedikit saja penasaran sekali Gus Imin. Kalau bukan jadi politisi, apa cita-cita Gus Imin? Kalau bukan jadi politisi? Ya kita kan sebetulnya darah kita ini darah guru ya. Semuanya di dunia pendidikan. Jadi mengakhiri masa tua tentu ya jadi guru yang baik lah. Wah. Dan ingin dikenal sebagai siapa di negara ini pada akhirnya, juga kepada generasi selanjutnya ingin dikenal sebagai siapa Gus Imin? Saya ingin dikenal sebagai orang yang ulet berjuang dan menjadi
inspirasi dari anak-anak saya, cucu-cucu saya, tetangga-tetangga saya dan semua. Amin. Nanya minggir jurang boleh nggak? Apa? Mau Singkat jadi saja. ketua PBNU nggak Gus? Oke, Kalau Sherly dari ada. Sherly, harapannya adalah semoga Gus Imin terus membawa keceriaan, terutama dalam perpolitikan kita di Indonesia. Yang kedua adalah semoga lebih baik lagi, Gus. Terakhir agak pinggir jurang, Gus. Jangan segan untuk beroposisi lagi, Gus. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Sherly. Tapi Bang Hensat masih penasaran mau jadi ketua PBNU nggak, tadi belum dijawab? Jadi PKB dan PBNU itu dua organisasi yang sangat berbeda. Saya bersyukur PBNU ngebukin PKB selama pemilu, sehingga saya ingin menyatakan bahwa PKB independen dari manapun, termasuk dari PBNU. Karena itu ya saya tidak mungkin berkeinginan jadi ketua umum PBNU, wong saya PKB. Silakan Pak Enggak, Tejo saya dulu. sebagai orang separuh Jawa, separuh Madura, saya ingin PKB besar karena PKB itu kalau Jawanya PKB. Jadi semuanya PKB, semuanya PKB. Bareng-bareng. Kalau macam Maduranya PKB. Nah, jadi PKB, jadi Partai Gerindra juga PKB. Partai Golkar PKB juga, PKB. Jadi semoga merangkum semuanya dan saya mendukung Sherly jadi oposan. Baik. Oke, nah kalau dari Gus Imin sendiri, apa mungkin closing statement untuk para pemirsa dan generasi muda yang saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap para politisi, terhadap hukum kita, dan Anda juga menjadi bagian dari penanggung jawab kepercayaan rakyat itu, Gus Imin? Ya, pertama jangan mudah salah paham terhadap politik. Karena politik itu antara kebaikan dan keburukan susah betul dilihat. Karena itu bangun kepercayaan kepada orang-orang baik. Jangan pernah gara-gara politik Anda, teman-teman kaum muda kemudian alergi. Karena di tengah kegelapan pasti ada titik harapan dan masa depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Gus Imin yang pasti semangat pantang menyerah, semangat untuk terus menularkan tekad-tekad keberanian di setiap lini kehidupan dan juga menjadi bagian yang terbaik di pemerintahan, menjalankan amanat rakyat ya Gus Imin. Kami menitipkan seluruh amanat-amanat rakyat. Semoga Indonesia semakin maju nanti ke depan di tengah koalisi-koalisi yang nanti akan kita saksikan sama-sama dan kita akan jalani sama-sama pemerintahan selanjutnya. Terima kasih Gus Imin sudah berbagi bersama Q&A dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.